Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau datang ke rumah lebar 5 meter yang dari depannya itu simpel aja kotak dan warnanya putih semua. Yuk kita ketemu sama ownernya. Assalamualaikum. Halo, saya Bobi, saya seorang pengusaha dan ini istri saya. Saya Anya, saya ASN di Kabupaten Bandung. Selamat datang di Bumina Neng Anya. Halo Teh Anya. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Ini kita pagi-pagi sudah datang ke sini. Kita izin mau gerebek rumahnya ya Teh ya? Boleh, boleh. Selamat datang di Bumina Neng Anya. Aku mau tanya dulu Teh sebelum kita bahas rumahnya. Ini luas tanahnya berapa? Luas bangunan berapa Teh? Luas tanahnya sendiri 80 meter persegi. Kemudian luas bangunannya 60, lebar mukanya 5, ke belakangnya kita 16 meter. Oke, dan ini apakah rumah 2 lantai? Enggak, ini tuh sebenarnya rumah 1,5 lantai. Awalnya tuh lahannya tuh datar, cuman kita pengen konsepnya tuh split level house kan. Jadinya kita uruk, jadilah rumah 1,5 lantai. Makanya nanti juga kita akan melihat ada level yang berbeda ya Teh ya di dalamnya ya. Ada level yang berbeda, betul. Oke, nah kalau ini dari bentuknya memang dibikin kotak aja gitu ya Teh? Iya, karena kita nggak pakai jasa arsitek, jadi kita pengen rumah yang temanya simple sama fungsional. Jadi biar bangunnya sat dan simple. Jadilah kita bikin kotak kayak gini. Oke. Gitu. Dan semuanya warna putih aja. Aku suka sih jadi kayak simple, clean aja gitu ya Teh ya. Betul, emang dari awal kita pengen konsepnya itu yang clean house gitu Kak. Jadinya kita pilih yang dominan serba putih kan. Kalau misalnya pakai serba putih itu dia bisa match sama tema apa aja. Terus udah kayak gitu dia bisa tampak lebih luas dan lebih terang gitu. Oke. Dan cuman pertanyaanku itu berarti ada jendela kemana tuh Teh? Itu sebenarnya arah mezanin, itu working space buat suami. Oke. Nah ini di sini ada area carport aja gitu ya Teh ya ceritanya. Ini khusus area carport. Awalnya tuh kita sebenarnya ada tamannya tuh pakai rumput gitu. Cuman karena ternyata maintenance-nya lumayan ya, agak menyita waktu sama tenaga, jadilah kita ganti sama taman kering. Oh, gitu. Kita pengen kalau misalnya ada tamu, jadi diterimanya di sini dulu misalnya kayak gitu. Oke ya sih di sini gitu. sambil ngopi-ngopi santai Iya, gitu ya. santai, iya. Wah, asik. Oke, terus ada apa lagi nih Teh ceritanya yang di sini? Pas pembangunannya mungkin ya udah memang pengennya yang simple kotak aja gitu ya. Ya, jadi kan awalnya tuh kita beli kafling awalnya tuh beli kafling tanah. Terus si owner yang punya kaflingnya menyarankan bahwa kalau misalnya dibangun harus dibangun sama beliau gitu. Tapi desainnya boleh dari kita sendiri gitu. Jadilah cari-cari di Pinterest, cari-cari di Instagram. Pokoknya kita pengen yang tetap simple, putih, kotak kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman yang udah lama follow aku, sebenarnya dari 2014 tuh perjalanan kita tuh udah dimulai tuh Mas. Awalnya tuh kita punya rumah yang pertama tuh di Kabupaten Kuningan. Sekarang ada rumah baru ini yang temanya tuh split level house dan serba putih. Nah, teman-teman bisa cek lengkapnya juga di mana tuh Teh? Di Instagram Bumina Neng Anya. Oke, artinya apa tuh Teh? Bumina gaduhna nu Neng Anya. Gitu. Bumi itu rumah, kita kan bahasa Sunda. Bumi itu rumah artinya, kalau Neng Anya tuh panggilan bekennya aku gitu. Gitu. Oke. Kalau inspirasi apakah ada dari siapa gitu Teh untuk bentuk ada rumahnya? Kalau untuk fasad sendiri saya tuh sebenarnya suka banget sama karya-karya dari arsitek Pak Mondondo. Mau Mas Mande ya. Iya, Pak Mande itu kan. Terus kita tuh minta izin ke Pak Mande tuh mencontek salah satu inspirasi dari hasil karya beliau, fasadnya. Jadinya seperti ini. Kita inspirasinya dari Pak Mande gitu. Oke, mantap. Iya. Cakep sih tapi rumahnya. Iya. Terus kita kemana nih Teh? Kita mau masuk boleh, silahkan. Berarti untuk pintu utama juga ditaruhnya madepnya samping gini ya Teh? Iya, madepnya samping. Sebenarnya kita tuh kayak antara introvert dan extrovert gitu. Jadi biar nggak ketahuan. Oke. Silakan masuk. Ya, permisi. Oke, sekarang kita udah di dalam rumahnya nih. Kita mau ngebahas dalam rumahnya hasil desainnya Teh Anya. Bener ya? Bisa diceritain gak ini seperti apa sih konsepnya? Karena cukup unik juga nih pas kita baru masuk. Oke. Kita tuh sebenarnya pindah ke sini tuh 2000
2019 ke Bandung. Kalau rumah ini sendiri dibangun mulai tahun 2020. Cari-cari tuh konsepnya gimana sih caranya pengen punya rumah yang bisa mengakomodir semua kebutuhan keluarga. Jadi nggak cuman rumah kita yang nyaman ditempatin, tapi juga pengen yang ada ruang kerjanya juga, sama buat storage, sama pencahayaannya tuh yang maksimal gitu Kak. Kita cari-cari konsep, akhirnya jatuh tuh ke split level house Kak. Soalnya kan kalau split level house tuh kayaknya tuh tampak unik gitu kalau dari segi visual, sama sirkulasi udaranya lancar. Jadi untuk konsepnya ruang tamu sekaligus ruang keluarga ada di lantai 1. Kalau dapur, kamar anak, sama ruang makan ada di lantai 1,5 gitu. Split level lah ya. Iya, kayak gitu. Oke. Terus aku lihat juga ini cukup tinggi ya Teh. Iya. Ceilingnya berapa meter ya? 5 meter. Sampai atas Iya, ya? sampai atas. Dan kalau dibikin mezanin sebenarnya masih bisa ya di atas? Bisa. Jadi sebenarnya konsep awalnya pengen bikin mezanin di sini. Jadi kan split level house tuh tadinya ke sini, tangga sini, kemudian ada tangga ke sini. Cuman karena kita keterbatasan biaya, ya udah cukup sampai sini dulu aja. Terus kita mezaninnya ada di kamar utama. Nanti kita lihat. Kita bahas ini dulu. Terus kalau aku dari sini ngelihat itu gordennya tinggi banget sampai atas. Iya bener Kak, sengaja dibikin tinggi. Plus minusnya rumah yang split level house ini, kita tuh emang dalam hal maintenance Kak. Jadi mau tidak mau kita tetap harus pakai tangga yang tinggi banget buat masang gorden, entah copot kalau gorden. mau dicuci gitu ya? Iya, kalau mau dicuci gitu. Terus apalagi nih kalau untuk di livingnya ini sendiri, berarti kan dia terpisah ya lantainya sama atas itu ya. Ini konsepnya seperti apa? Kalau konsepnya sih biasa aja, kayak ruang tamu sama ruang keluarga pada umumnya, maksudnya tetap nyatu gitu. Kalau untuk tamu yang baru pertama kali belum pernah kesini, kita terima dulu di teras depan. Kalau misalnya untuk yang udah pada deket, kita terimanya di sini. Sama ini ya, bisa duduk di sini juga ruang ya? tamu sekaligus yang nyatu sama ruang keluarga. Ukurannya sendiri kurang lebih 3,5 meter kali 4,8 meter. Oh ini ya? Iya, memanjang jadinya gitu. Nah ini juga sebenarnya kita pakai spot untuk buat sholat sih kalau di sini. Sekaligus buat sholat sekaligus juga. Buat sholat. Ya itu tadi kan karena keterbatasan lahan, jadinya kita memaksimalkan sudut yang ada. Jadi multifungsi lah di sini, bisa buat apa betul, aja ya. Bisa buat nonton, kadang suami kerja juga di sini, sholat kita di sini gitu. Kita kemana dulu nih? Ke sini dulu atau ke situ dulu? Boleh di lantai ini dulu, ini di lantai yang ya? sama. Soalnya tadi udah di-mention, Iya, ada mezaninnya. ada mezanin, karena itu highlightnya Kak. Banyak ditanyain ya? Oke, iya, silahkan. Yang viral kah ini di TikTok apa betul, gimana? Betul. Iya. Iya, ini viral juga di Nah, TikTok. ini awal mulanya emang udah seperti ini. Maksudnya ini kan cukup tinggi juga ya untuk kamar ceilingnya. Terus dibikin mezanin kayak gimana ceritanya Teh? Ceritanya tuh waktu itu kan ini tinggi banget nih Kak. Terus kayak ngerasa kayaknya kita harus memanfaatkan lahan yang ada di atas sana. Awalnya tuh fungsinya tuh buat kamar anak. Cuman karena anak sudah beranjak besar, sudah beranjak remaja, jadilah kita alih fungsi. Jadi working area khusus untuk suami gitu. Wah, ini ukurannya sendiri berapa sih? Ukurannya sendiri kalau yang di sini 3 meter kali 2,5 meter. Memang tidak begitu luas, tapi dengan memaksimalkan furniture yang compact, ya segini alhamdulillah lah gitu. Nah ternyata, jadi untuk yang bawah ini buat kasur sama lemari ya di sini ya? Kalau lemari ini memang sengaja di custom Kak. Kalau lemari custom karena kan ukurannya biar sesuai dengan pojokan yang ada gitu. Jadi emang udah sengaja ya ini dibuat seperti ini. Iya betul. Khusus untuk lemari. Lemari jadi lebih rapi gitu ya dari sini. Oke, boleh lihat ke atas? Boleh, silakan. Wah, ini bener-bener ide banget ya. Oh, disulap jadi ruangan kerja di sini. Iya, ini tuh ruangan kerja. Kalau ini khusus untuk storage kayak nyimpen harta karun misalnya. Oh, jadi kayak gudang kecil ya? Ini tuh kayak gudang kecil gitu. Jadi khusus buat kita tutup aja pakai gorden. Ini khusus untuk ruang kerjanya gitu. Wah, asik banget sih ada spot ini ya. Ini spot buat naruh printer, buku-buku, sama mungkin kalau ini laptop gitu. Pencahayaannya lumayan, jadi kalau misalnya siang tuh nggak perlu lampu. Udah terang ya? Udah terang, terus kalau ini kan ada angin sepoi-sepoi gitu. Iya, pas banget soalnya depannya emang jendela ya. Iya. Dan ngadepnya tuh keluar. Iya, betul. Jadi bisa ngeliat gitu ada kayak jualan apa lewat. Iya. Iya, mamang cuanki lewat. Cuanki lewat beli dulu gitu ya. Iya, betul. Oke,
Udah, ada lagi yang mau diceritain dulu? Cukup. Kita ke bawah. Oke. Oke, sekarang kita udah yang di lantai ini udah selesai ya? Di lantai selesai. 1. Di lantai 1 udah selesai. Kita ke lantai naik 1,5. dulu. Oke. Ke lantai 1,5. Ini di tangganya juga rame ya, Teh? Ada ini di bawah. Iya, ada lukisan-lukisan biar nggak ditempel di tembok, jadi aku taruh aja di tangga gitu. Oh gitu, aku pikir jatuh emang ada ya di bawah. Iya, Jadi sebenarnya kan karena ini ditinggikan level lantainya, pas orang masuk tuh langsung kesini juga ya? Iya, jadi ngeliatnya. kayak langsung spot utamanya tuh langsung terlihat yang di sini ya kayak. Iya. Jadi emang walaupun dia itu sepertinya kan terpisah ya, tapi tetap bisa ngobrol gitu sama yang ada di bawah. Iya, jadi kalau misalnya Neng mau makan apa, Bunda mau masak apa, jadi bisa langsung dialognya interaktif langsung ya di kan. sini ya, iya asik Kayak banget sih gitu. Mas. Jadi masih menyatu ya rasanya ya ruangannya. Iya. Jadi kalau di sini ada ruang makan sama dapur. Ruang makan sama dapur. Kalau dapur sendiri kitchen setnya 1 meteran gitu, sengaja pakai ambalan biar memaksimalkan fungsi. Kemudian ini meja makannya Buat 3 orang ya. di buat sini. 3 orang, kita emang cuman bertiga. Cuman bertiga, terus udah. Ini juga rapi banget walaupun terbuka tapi semuanya ditaruh di sini ya Teh. Iya, biar gampang ngambilnya. Kalau misalnya kayak yang panci-panci, aku taruh di kabinet. Oh, Iya. oke. Jadi aku suka juga sih sama di sininya ini nggak sengaja emang nggak di fullin ya Teh Iya, atasnya sengaja ya? emang nggak di fullin biar nggak terlalu Penuh ya? bulky ya, Iya, biar iya, nggak iya, terlalu iya. bulky gitu. Tapi yang penting ya udah sesuai dengan fungsinya gitu ya. Gitu. Oke, terus ternyata di belakang sini masih ada bukaan lagi. Masih ada. Ini sebenarnya area buat jemur baju, buat naro galon gitu. Ya maaf ya kalau ada aib-aib jemur lap gitu. Wajar sih ya. Ini Iya. buat jemur baju Ini buat nih. jemur baju, ini Galon. Ini buat Terus lap-lap. ini juga kita laundry area di sebelah sini, naruh untuk alat kebersihan sebelah sini. Biar rapi, makanya kita pakai instalasi rak seperti ini gitu. Oke. Kita kan kebetulan produksi Kangen Water juga, jadi biar yang berkaitan sama air di sebelah sini gitu. Apa itu Teh, boleh dijelasin mungkin ke teman-teman? Ini mesin Kangen Water itu tuh mesin pembuat air hidrogen. Nanti kalau untuk lebih jelasnya nanti kayaknya suami dia yang jelasin. Oke, berarti ini usahanya suami. Iya, usahanya suami, betul. Oke, Tehnya nanti ya. Oke. Kurang tahu ya. Iya, betul. Juga udah ada tangga monyetnya di sini ya. Kalau ini Ke tangga atas. bias untuk toren, untuk maintenance toren ke atas. Kayak sengaja kita ada bukaan gini biar nggak engap ya, kalau bahasa Sundanya, biar nggak pengap gitu. Jadi Biar walaupun dia sininya tertutup tapi sini masih ada angin ya. ada angin buat ya, masuk jadi ya. sirkulasi udaranya tetap jalan kayak gitu. Oke, terus yang bagian sini emang sengaja dibiarkan seperti ini aja. Iya, sengaja kita pengen ada sentuhan khas industrial ya, kayak gitu awalnya seperti itu. Kayaknya tadi masih ada 2 ruangan di sini, 2 pintu yang belum iya. kita masukin ya. Belum kita masukin, oke. Nah, ini apa aja Teh berarti? Kalau ini kamar anak. Kamar Ini anak. kamar Oh, anak, iya. Aku udah kayak wah jangan-jangan mezanin lagi nih. Ternyata enggak. Ini kamar anak, luasnya sama 3 kali 2,5 meter juga. Ya nggak terlalu putih banget, kita tambahin nuansa kuning biar ceria kan. Jadi simpel aja ya, sesuai Simpel fungsi. Di aja. pojokan sini kasurnya Iya. itu meja belajarnya, Betul. terus lemari buku. Di Sama sini buat lemari pakaian. Sengaja nggak banyak perintilan karena nanti malas bersihinnya kan Kak kita. Jadi biar gampang bersihinnya gitu. Yang simpel-simpel aja. Jadi nggak banyak perintilannya. Gitu. Oke, ada jendelanya juga ya itu ya. Ada jendela, iya. Sekarang kita ke sebelah, berarti ini kamar mandi Ini dong harusnya. kamar mandi, betul. Oke. Oke. Kamar mandinya warna apa teman-teman? Kamar Putih, mandinya full putih. Sengaja Full full putih putih dan full keramik biar ini Kak, biar nggak lembab, makanya kita full dindingnya keramik. Kenapa pilih semuanya keramik putih? Biar terkesan clean look ya. Terus gampang dibersihinnya juga sih. Kalau untuk lantainya ini Teh pakai apa? Untuk lantainya pakai keramik yang warna hitam, terus wastafel juga kita contek dari Pinterest. Sengaja biar ada ambalan kayu-kayu gitu sama cermin. Oke, terus di sini juga masih ada buat ventilasinya ya ternyata di atas. Iya, ada ventilasinya sama exhaust fan-nya biar nggak terlalu pengap. Oke. Oke. Wow, udah Teh, ada lagi nggak rumahnya? Apa lagi ya? Mungkin habis ini kita ngobrol-ngobrol dikit. boleh. Oke, yuk kita ke bawah.
Nah teman-teman, sekarang kita udah duduk bareng bertiga. Ini biasanya kita mau menanyakan apa yang biasanya ditanyakan teman-teman yang nonton nih, Kang Teh. Ya. Nah, untuk membangun rumahnya ini memakan budget berapa sih waktu itu? Benar jawab. Kalau budgetnya sendiri itu untuk beli kafling tanah sama bangunan sama interior kita habis kurang lebih di angka 750-an. Oh, oke. Iya. Masih ini ya, masih oke lah ya, masih terjangkau. Ya, lah masih ya. affordable ya kayak gitu. Dan ini kan juga masih masuk kota Bandung berarti Masuknya ya. kota Bandung. Bukan gitu. kabupaten ya. Bukan. Karena kita beberapa kali ke Bandung tuh oh itu mah kabupaten gitu. Ya, kalau terus terang buat kami pribadi itu agak sedikit kaget dengan harga tanah walaupun kota Bandung ini ya. Kalau bahasa anak sekarang apa? Hidden gem. Hidden gem. Jadi maksudnya bukan kami memurah-murahkan, tapi maksudnya untuk di kota Bandung untuk tanah dan bangunan dapat harga segitu sebenarnya lumayan cukup relatif ya, bukan murah ya, terjangkau. Masih terjangkau. Karena kan juga tanahnya lumayan ya, 80 kan ya. Luasannya 80. Kita beli tahun 2020 itu harga di tahun 2020. Nggak tahu kalau tahun yang sekarang ya kayak. Udah naik sih. Mungkin sudah naik 5 ya tahun harganya. yang lalu Iya. juga kan. Dan yang itu berarti seperti yang Tehnya bilang semuanya dibangunkan juga sama si pemilik lahan ini ya. Iya betul. Menarik. Nah, aku pengen nanya-nanya dikit nih tentang yang di belakang tadi kan sempat sama Miftah sama Tehnya tuh kan ada kangen water ya. Ya. Nah, apa tuh? Jadi Gimana ya terima kasih. Kangen Water itu sebenarnya mesin ionisasi air, Mas. Jadi mesin ionisasi itu merubah air biasa menjadi air ionisasi. Oke. Bahasa mudahnya begini, air dilewatkan plat listrik disetrum gitu. Oke. Nah kemudian bahasanya manfaatnya apa nih buat sehari-hari kita kan? Alhamdulillah kita sudah punya 10 tahun, jadi kalau hitungannya harga mesin yang sekitar 50-an juta dipakai selama 10 tahun dan bahkan mungkin lebih ya, ini masih still going, itu hitungannya sangat murah sebenarnya. Jadi manfaatnya itu membantu untuk optimalisasi kesehatan kita. Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita itu ya benar ya, kesehatan itu nggak pernah sakit berat sama sekali. Jadi ada flu pilek, kemudian kemarin pada saat COVID pun terbantu dengan produk-produk dari mesin tersebut. Berarti itu tuh ini ya usahanya Kang Bobi. Betul. Jadi dia itu dari air kayak air dari keran aja gitu ya? Kita kebetulan pakai air yang sudah siap minum, jadi kita beli air isi ulang. Oke. Kemudian diproses, masukin dalam mesin itu, karena dia kan cuma nyetrum aja. Oke. Nah, balik lagi ke seputar rumahnya nih. Adakah yang ingin disampaikan dari Tehnya atau Kang Bobi buat teman-teman kira-kira yang mau bangun rumah pertamanya atau gimana gitu? Oh ya. Buat kita berdua tuh rumah tuh tempat pulang, tempat pulang. Terus jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang online, jangan pernah putus asa untuk menemukan konsep yang tepat untuk menata rumah impian teman-teman semuanya. Mungkin tambahannya jangan bilang tidak dulu gitu. Oke. Karena kita kan punya Tuhan yang maha kaya ya. Selama teman-teman masih berusaha, ada ide, ada inspirasi, jalankan. Semoga Allah mudahkan dan tercapai dalam waktu dekat 1-3 tahun ke depan. Amin. Amin. Oke, wah, thank you banget teman-teman yang udah pada nonton dan thank you juga Kang Bobi, Tehnya. Makasih juga udah datang ke sini. Sama-sama. Nah, kalau ada sekali lagi nih kalau ada yang teman-teman mau nanya tentang rumahnya berarti ke Instagramnya apa? Ke Instagram Bumina Neng Anya. Oke, langsung cek aja ke situ dan jangan lupa juga subscribe channel kita, follow Instagram kita juga Wicakson Miftah Jana dan Instagram Inspirahomes, TikTok Wicak Miftah dan TikTok Inspirahomes. Dadah. Terima kasih. Kita izin mau gerebek rumahnya ya, Tanya? Boleh. Selamat datang di Bumina Neng Anya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Miftah udah jauh-jauh ke sini. Wicak. Salah ya. Halo, assalamualaikum. Sebenarnya itu